Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, Ibu Nanda Audia, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan diskusi kelompok. Adapun topik diskusi pada hari ini adalah kekuatan pasar permintaan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang pertama, yaitu saya sendiri, Endang Pujalestari, selaku moderator dan pemateri pertama. Lalu ada Dewi Susilowati selaku pemateri kedua, Elita Agistiana selaku pemateri ketiga, dan Deliana Nursani Safitri selaku pemateri keempat. Baik, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya untuk kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi pengertian permintaan. Jadi menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Baik, materi selanjutnya itu penggeser permintaan. Kurva permintaan atau demand curve merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Ada 4 dasar penilaian pendapatan, yaitu biaya histori, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai sekarang. Yang selanjutnya yaitu harga barang terkait. Harga adalah variabel penting yang digunakan oleh konsumen karena berbagai alasan. Baik karena alasan ekonomis yang akan menunjukkan bahwa harga rendah atau harga yang selalu berkompetisi merupakan salah satu variabel penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Juga alasan psikologis di mana harga sering dianggap sebagai indikator kualitas dan oleh karena itu penetapan harga sering dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yakni iklan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi yang biasanya digunakan pengusaha untuk mengarahkan komunikasi persuasi pada pembeli sasaran dan masyarakat. Selera konsumen adalah sesuatu yang diperhatikan konsumen dalam mencari, mendapatkan, membeli, menggunakan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk yang dibutuhkan dengan menghasilkan kesan hal yang disukai saat merasakan produk. Jumlah populasi yang bertambah memberikan peluang terciptanya pasar baru dengan jangkauan yang lebih luas. Semakin banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, mengindikasikan akan semakin banyaknya permintaan akan barang dan jasa. Semakin banyak populasi di suatu wilayah, peluang pasar akan semakin besar. Artinya, tingkat permintaan terhadap barang dan jasa juga semakin tinggi. Jangkauan pasar yang semakin luas berpotensi meningkatkan permintaan. Ekspektasi pelanggan adalah apa yang diinginkan atau diharapkan pelanggan untuk ada di suatu tempat perbelanjaan, terutama saat sedang berbelanja. Kata ada di sini maksudnya tidak hanya terbatas pada suatu yang tangible, tetapi jauh lebih luas lagi, seperti suasana, pelayanan, dan mungkin termasuk sistem pembayaran. Harapan pelanggan memiliki sifat yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Apa yang diharapkan pelanggan saat ini
belum tentu akan sama dengan masa lalu atau masa yang akan datang. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut Wijaya itu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Yaitu faktor-faktor selain harga barang itu sendiri adalah selera atau preferensi konsumen, banyaknya konsumen di pasar, pendapatan, harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut, yaitu baik barang-barang substitusi maupun komplementer. Dan ekspektasi atau perakiraan akan harga-harga dan pendapatan di masa depan. Fungsi permintaan atau demand function adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah hubungan sistematis antara permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah hubungan sistematis antara permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. QX sama dengan V, VX, VY, YDIS, sell, fan, Verk dan prom. QX sendiri itu ada permintaan barang dan VX itu adalah harga barang, VY itu harga barang Y itu pendapatan masyarakat, YDIS itu yaitu distribusi pendapatan, sell itu selera atau kebiasaan, fan itu jumlah penduduk, Verk itu yaitu perkiraan, prom itu promosi dan sebagainya. V-nya itu fungsi dan A-nya itu konstanta. Dan B itu koefisien pengarah atau kemiringan dan P itu tingkat harga. Permintaan di atas itu dapat disederhanakan dengan menggunakan teori permintaan, yaitu menggambarkan pengaruh tingkat harga terhadap jumlah permintaannya, yaitu sebagai berikut. QX sama dengan V, VX atau QX sama dengan A min BV. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi presentasi kelompok 3. Mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.